Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama. Setelah hampir 2 tahun perang brutal di jalur Gaza, satu titik terang mulai tampak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini melangkah bersama dalam upaya terakhir mendorong gencatan senjata dengan Hamas. Setelah hampir 2 tahun perang brutal di Gaza, satu titik terang mulai tampak. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini melangkah bersama dalam upaya terakhir mendorong gencatan senjata dengan Hamas. Tapi, benarkah perdamaian tinggal selangkah lagi? Atau ini hanya ilusi baru di tengah kehancuran yang belum berakhir? Minggu 6 Juli 2025, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berangkat ke Washington untuk pertemuan ketiganya dengan Presiden Donald Trump. Ia membawa harapan besar bahwa Trump dapat memainkan peran kunci dalam memajukan kesepakatan gencatan senjata yang selama ini menemui jalan buntu. Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas baru saja digelar di Doha, Qatar. Sayangnya, pembicaraan itu berakhir tanpa hasil. Namun Netanyahu masih optimis. Saya yakin diskusi dengan Presiden Trump tentu dapat membantu memajukan hasil-hasil ini. Di sisi lain, Presiden Trump menyatakan keyakinannya bahwa kesepakatan bisa dicapai bahkan dalam hitungan hari. Saya pikir ada kemungkinan besar kita mencapai kesepakatan dengan Hamas minggu ini. Trump juga menyebutkan kemungkinan pembebasan sejumlah besar sandera, salah satu poin krusial yang sangat sensitif bagi publik Israel. Meski Netanyahu menyatakan bahwa delegasi Israel telah diberi mandat penuh, sumber-sumber Palestina membantah klaim ini. Menurut mereka, delegasi Israel tak cukup berwenang untuk membuat keputusan besar. Dan Hamas, mereka juga disebut belum memiliki mandat nyata untuk menyepakati gencatan senjata. Tantangan diplomatik ini mengindikasikan satu hal, kedua pihak masih menjaga posisi tawar setinggi mungkin, namun waktu semakin menekan. Di Tel Aviv, tekanan dari dalam negeri terhadap Netanyahu semakin meningkat. Sabtu malam lalu, ribuan warga Israel memadati alun-alun kota. Mereka menuntut satu hal, segera pulangkan sandera dan akhiri perang. Teriakan para demonstran menggema bukan hanya karena rasa kehilangan, tapi juga kelelahan nasional. Dari 251 sandera yang ditawan sejak 7 Oktober 2023, hanya sekitar 20 orang yang diyakini masih hidup. Sisanya masih misteri. Sementara itu, di Gaza, penderitaan rakyat Palestina belum berakhir. Kementerian Kesehatan Gaza menyebutkan lebih dari 57.000 warga sipil telah tewas akibat serangan udara dan darat Israel. Bencana kelaparan, pengungsian massal, dan kehancuran infrastruktur menjadi pemandangan sehari-hari. Dan dunia mulai bersuara lebih keras. Namun suara yang paling menentukan masih datang dari Washington dan Yerusalem. Hamas menyatakan telah memberikan respon positif terhadap proposal gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan Qatar. Namun kantor Netanyahu menyebut perubahan yang diajukan Hamas sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Meski demikian, delegasi Israel dijadwalkan untuk kembali ke Qatar demi melanjutkan pembicaraan. Ada harapan meski tipis. Selain soal Gaza, Netanyahu menyebutkan tujuan lain kunjungannya ke Amerika Serikat, Iran. Kami akan berusaha memastikan bahwa Teheran tidak pernah memiliki senjata nuklir. Setelah perang udara 12 hari bulan lalu yang hampir menyeret kawasan ke dalam perang besar, kerjasama strategis Israel-Amerika Serikat terhadap Iran menjadi prioritas baru. Disinilah peta kekuatan politik Timur Tengah kembali bergeser. Apakah Donald Trump benar-benar bisa menengahi kesepakatan yang gagal dicapai oleh pendahulunya?
Akankah Netanyahu berani menyetujui kompromi yang ditentang sebagian kelompok di dalam negerinya? Satu hal yang pasti, setiap keputusan di meja perundingan bisa menentukan hidup dan mati ribuan orang. Gencatan senjata bukan hanya soal politik, tapi soal kemanusiaan. Apakah ini awal dari akhir perang Gaza atau hanya jeda sebelum gelombang kekerasan berikutnya? Setelah 9 bulan perang brutal di Gaza, sebuah titik terang akhirnya muncul. Hamas menyatakan telah merespon positif proposal gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat. Apakah ini pertanda akhir pertumpahan darah di Gaza? Apa isi kesepakatan damai ini? Dan benarkah Israel juga telah menyetujui perjanjian tersebut? Setelah 9 bulan perang brutal di Gaza, sebuah titik terang akhirnya muncul. Hamas menyatakan telah merespon positif proposal gencatan senjata yang didukung oleh Amerika Serikat. Apakah ini pertanda akhir pertumpahan darah di Gaza? Apa isi kesepakatan damai ini? Dan benarkah Israel juga telah menyetujui perjanjian tersebut? Kita akan mengupas secara lengkap kabar terbaru yang membawa secercah harapan bagi rakyat Palestina dan Israel. Pada Jumat, 4 Juli 2025, Hamas secara resmi menyatakan telah merespons secara positif proposal gencatan senjata 60 hari. Pernyataan ini disampaikan melalui media resmi Hamas dan dikutip oleh CNN, menyebut bahwa Hamas telah memberikan tanggapan positif kepada para mediator dan sepenuhnya siap untuk segera memasuki putaran negosiasi mengenai mekanisme penerapan kerangka kerja ini. Respon ini datang setelah sebelumnya Israel juga menerima draft gencatan senjata yang disponsori oleh AS. Artinya, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, kedua belah pihak menunjukkan sinyal sepakat. Proposal gencatan senjata ini memuat beberapa poin penting, antara lain durasi gencatan senjata 60 hari, pembebasan 50 sandera Israel di Gaza termasuk 10 orang yang masih hidup, 18 orang yang sudah tewas, jenazah dikembalikan. Hari pertama gencatan senjata, Hamas akan membebaskan 8 sandera yang masih hidup. Sebagai imbalan, Israel akan membebaskan sejumlah tahanan Palestina. Jumlah belum diumumkan. Setelah itu, Israel menarik pasukan dari bagian utara Gaza. Kedua pihak memulai negosiasi menuju gencatan senjata permanen. Sebuah proses pembebasan dilakukan tanpa upacara atau ekspos media dari pihak Hamas. Menurut Bishara Bahbah, tokoh Palestina Amerika yang pernah berdialog langsung dengan Hamas, Hamas memperkenalkan amandemen tetapi tidak akan menghalangi tercapainya kesepakatan. Insya Allah, minggu depan akan ada perdamaian. Meski isi lengkap amandemen tidak dibocorkan, diyakini perubahan hanya mencakup bahasa dalam teks proposal, bukan esensi perjanjiannya. Dari sisi Israel, seorang sumber internal menyebut bahwa negara Zionis juga menunggu Hamas menyetujui versi final proposal tersebut. Presiden AS Donald Trump yang selama ini aktif mendorong proses ini, menyambut baik tanggapan Hamas. Kita harus menyelesaikannya, kita harus melakukan sesuatu tentang Gaza, kata Trump di Washington. Ia menyatakan optimisme bahwa kesepakatan bisa tercapai dalam waktu dekat, bahkan dalam minggu ini. Sejak Oktober 2023, perang antara Hamas dan Israel telah menewaskan lebih dari 40.000 orang
sebagian besar warga sipil Palestina. Menghancurkan infrastruktur Gaza, membuat jutaan orang kehilangan rumah dan akses ke layanan dasar. Berbagai upaya gencatan senjata sebelumnya gagal karena kebuntuan politik dan militer. Namun kali ini harapan muncul karena AS, Mesir, dan Qatar aktif menjadi mediator. Kedua belah pihak sudah sangat kelelahan secara politik dan logistik. Meski ada sinyal damai, resiko kegagalan tetap tinggi. Beberapa faktor yang masih bisa menggagalkan perjanjian: kelompok militan di luar kontrol Hamas, tekanan internal di Israel dari pihak ultranasionalis, proses pembebasan sandera yang rumit dan sensitif. Gencatan senjata tidak disepakati jadi permanen sejak awal. Israel masih bersikeras bahwa tujuan utama mereka adalah menghancurkan Hamas sepenuhnya. Sebaliknya, Hamas ingin penghentian blokade Gaza dan pembebasan tahanan Palestina. Berbagai negara dan organisasi internasional menyambut baik perkembangan ini. PBB menyerukan implementasi cepat dan verifikasi netral. Mesir meminta Israel dan Hamas menahan diri dari tindakan provokatif selama proses berlangsung. Turki mendukung pembentukan pengawasan internasional untuk memastikan keberlanjutan perdamaian. Namun, organisasi-organisasi hak asasi manusia menekankan bahwa gencatan senjata harus diiringi dengan penyelidikan atas kejahatan perang di kedua belah pihak. Gencatan senjata 60 hari ini bisa menjadi langkah pertama menuju akhir perang Gaza. Tapi semuanya bergantung pada kemauan politik dan komitmen kedua belah pihak. Apakah kita sedang menyaksikan awal dari babak perdamaian atau hanya sekedar jeda dalam siklus kekerasan yang terus berulang? Ketika dunia menyoroti krisis kemanusiaan di jalur Gaza, kini Israel justru diguncang konflik internal yang tak kalah panas. Seorang menteri penting di pemerintahan Benjamin Netanyahu melontarkan kritik tajam yang bisa mengancam stabilitas politik Israel sendiri. Siapa dia dan kenapa keputusan bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa membuatnya meledak? Simak selengkapnya dalam video ini. Ketika dunia menyoroti krisis kemanusiaan di jalur Gaza, kini Israel justru diguncang konflik internal yang tak kalah panas. Seorang menteri penting di pemerintahan Benjamin Netanyahu melontarkan kritik tajam yang bisa mengancam stabilitas politik Israel sendiri. Siapa dia dan kenapa keputusan bantuan kemanusiaan ke Gaza bisa membuatnya meledak? Simak selengkapnya dalam video ini. Bezalel Smotrich adalah Menteri Keuangan Israel, tapi jangan bayangkan dia sekadar pengatur anggaran biasa. Smotrich adalah politisi sayap kanan garis keras, seorang nasionalis religius yang sering jadi kontroversi karena pandangannya terhadap Palestina. Ia mendukung pemukiman Yahudi di wilayah pendudukan, menolak solusi dua negara, dan punya sejarah komentar ekstrim soal warga Palestina. Kini, dia menjadi sorotan karena satu hal, menentang keputusan PM Netanyahu yang mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Pada awal Juli 2025, Kabinet Israel melakukan voting untuk membuka jalur bantuan tambahan ke wilayah Gaza bagian utara. Tujuannya jelas, merespon krisis kemanusiaan yang makin parah dengan ratusan ribu warga Gaza berada di ambang kelaparan. Namun, Smotrich menyebut keputusan itu sebagai kesalahan besar dan langsung menyalahkan Netanyahu secara terbuka. Dalam pernyataan di media sosial, ia menuduh bahwa bantuan tersebut justru memperkuat Hamas, memberi dukungan logistik kepada musuh Israel saat perang masih berkecamuk.
Lebih tajam lagi, ia bahkan menuding Netanyahu gagal mengendalikan militer Israel sesuai arahan pemerintah. Pertanyaannya, kenapa keputusan soal bantuan bisa memicu kemarahan sedahsyat ini? Jawabannya adalah politik dan persepsi kekuasaan. Smotrich dan kelompok sayap kanan menganggap setiap bentuk bantuan ke Gaza bisa disalahgunakan Hamas, kelompok yang mereka anggap sebagai teroris. Sebaliknya, Netanyahu dan sebagian anggota kabinet melihat adanya tekanan internasional dan risiko reputasi global jika Israel terus memperketat blokade. Lebih dari itu, ada tekanan dari Amerika Serikat. Netanyahu dijadwalkan bertemu Presiden Donald Trump di Washington hanya sehari setelah komentar Smotrich viral. Dan apa yang dibicarakan? Proposal gencatan senjata selama 60 hari yang didukung penuh oleh AS. Israel saat ini dipimpin oleh koalisi pemerintahan yang sangat rapuh. Koalisi ini terdiri dari berbagai faksi, termasuk kelompok sayap kanan religius seperti yang diwakili Smotrich. Meski belum mengancam langsung keluar dari koalisi, Smotrich menyebut dirinya sedang mempertimbangkan langkah selanjutnya. Apa artinya? Dalam politik Israel, pernyataan seperti itu bisa berarti ancaman diam-diam untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau Smotrich benar-benar keluar, koalisi bisa runtuh. Pemilu baru bisa digelar, dan di tengah perang ini bisa jadi mimpi buruk bagi Netanyahu. Di sisi lain, penderitaan warga Gaza terus memburuk. Menurut data PBB, hampir setengah juta warga Gaza kini terancam kelaparan. Rumah sakit hancur, air bersih langka, dan anak-anak jadi korban paling rentan. Israel sebelumnya sempat menghentikan semua jalur bantuan ke Gaza bagian utara, namun pada Mei lalu, sebagian blokade dicabut. Tetapi bahkan setelah pelonggaran itu, tuduhan bahwa Hamas mencuri atau menjual bantuan tetap dilemparkan oleh pihak Israel. Hamas sendiri membantah keras tuduhan itu. Pertarungan ini bukan hanya soal strategi militer atau kebijakan bantuan, ini adalah perang politik di dalam negeri Israel sendiri. Netanyahu sedang menyeimbangkan tekanan dari sekutu internasional, kebutuhan kemanusiaan, dan desakan kelompok ultranasionalis dalam pemerintahannya. Sementara itu, Smotrich tampak bersiap memainkan kartu politiknya, mungkin untuk menggoyang Netanyahu atau bahkan mempersiapkan dirinya sebagai pemimpin masa depan Israel. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Israel akan terus membuka akses bantuan untuk Gaza? Atau tekanan dari dalam pemerintahannya sendiri akan membuat keputusan itu dibatalkan? Dan lebih jauh lagi, apakah krisis di jalur Gaza bisa menghancurkan stabilitas politik Israel dari dalam? Amerika Serikat menangguhkan sebagian bantuan militer ke Ukraina, termasuk rudal Patriot dan Stinger, dengan alasan kepentingan nasional. Rusia menyambut langkah ini sebagai peluang untuk mempercepat kemenangan. Ukraina khawatir kehilangan perlindungan vital, sementara tekanan meningkat di dalam negeri Amerika Serikat. Rudal-rudal Rusia menghantam Kiev, sirine udara meraung di malam hari, dan pada saat yang sama, Amerika Serikat, sekutu utama Ukraina, menghentikan bantuan senjata penting. Bukan senjata biasa, tapi rudal Patriot, artileri 155 mm, GMLRS, hingga Hellfire. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Amerika tiba-tiba menahan bantuan yang sangat krusial bagi pertahanan Ukraina? Dan apa dampaknya di medan perang? Inilah kisah lengkapnya. Kabar mengejutkan datang dari Washington. Amerika Serikat memutuskan untuk menunda pengiriman beberapa senjata penting ke Ukraina. Menurut laporan dari 4 sumber terpercaya yang dikutip Reuters, penghentian ini mencakup 30 rudal pertahanan udara Patriot, 8.500 peluru artileri kaliber 155 mm,
250 rudal artileri presisi GMLRS, dan 142 rudal udara ke darat Hellfire. Langkah ini langsung memicu kecemasan besar di Kiev. Pemerintah Ukraina langsung memanggil utusan sementara AS. Pesannya tegas, Ukraina tidak bisa bertahan tanpa bantuan itu. Kementerian Luar Negeri Ukraina memperingatkan, penundaan dukungan hanya akan mendorong agresor melanjutkan perang dan teror. Seorang pejabat pertahanan udara Ukraina memperingatkan bahwa penundaan pengiriman rudal Patriot akan menyebabkan melemahnya pertahanan udara, rusaknya infrastruktur sipil, dan kemungkinan korban sipil yang besar. Apa alasan Amerika? Menurut Pentagon, ini bukan soal politik, tapi karena menipisnya stok senjata dalam negeri AS. Pentagon harus mempertimbangkan kesiapan militer nasional dan menyusun ulang prioritasnya. Juru bicara Departemen Pertahanan, Sean Parnell, menyatakan, kami memberi Presiden opsi kuat untuk mendukung Ukraina, tapi harus menjaga kesiapan pertahanan AS. Sementara dari Departemen Luar Negeri, Tammy Bruce menegaskan, ini bukan penghentian bantuan secara permanen. Ini hanya situasional. Mengapa rudal Patriot begitu penting? Sistem Patriot MIM-104 adalah senjata pertahanan udara canggih buatan Raytheon. Ia dirancang untuk menghancurkan rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat musuh. Salah satu komponen utamanya adalah rudal PAC-3 dari Lockheed Martin. Rudal ini menggunakan metode hit to kill, menghantam rudal lawan dengan tabrakan langsung, bukan ledakan fragmentasi. Jangkauan terhadap rudal balistik 20 hingga 35 km. Kecepatan lebih dari Mach 4, akurasi sangat tinggi. Varian tercanggihnya PAC-3 MSE punya manuver dan jangkauan lebih baik. Tanpa rudal Patriot, langit Ukraina akan lebih rentan. Serangan udara Rusia yang makin intensif, terutama dengan rudal hipersonik Kinzhal, rudal balistik Iskander, dan drone kamikaze Shahid buatan Iran, akan lebih sulit dihentikan. Selain itu, hilangnya peluru artileri dan rudal GMLRS akan melemahkan daya gempur Ukraina di darat. Kiev bisa kehilangan inisiatif, bahkan di front yang selama ini mereka kuasai. Bagi Moskow, ini adalah peluang emas. Rusia bisa meningkatkan tekanan udara, menyerang infrastruktur energi dan komunikasi, menimbulkan kepanikan di kalangan sipil, dan menguji kekuatan pertahanan Ukraina secara langsung. Setiap penundaan bantuan bisa memberi Rusia ruang untuk mengatur serangan besar. Beberapa analis menilai keputusan ini tidak hanya teknis, tapi juga politik. Presiden Donald Trump diketahui punya pendekatan yang lebih hati-hati terhadap bantuan luar negeri. Ia pernah menyatakan ingin mengakhiri perang dengan diplomasi, bukan senjata. Namun, sebagian lainnya menyebut ini adalah manuver tekanan agar Ukraina dan Rusia segera masuk ke meja perundingan. Pertanyaannya, apakah perdamaian bisa dicapai dengan melemahkan pertahanan salah satu pihak? Yang paling dirugikan dari penundaan ini adalah rakyat Ukraina. Tanpa sistem Patriot, rumah mereka lebih rentan terkena rudal, sekolah, rumah sakit, dan pembangkit listrik jadi sasaran empuk, dan trauma psikologis terus berulang. Seorang warga Kiev bahkan mengatakan, kami tidak tahu kapan rudal berikutnya akan datang, tapi kami tahu pertahanannya tidak lagi sekuat kemarin. Apa skenario ke depan? 1. Jika bantuan tak segera dipulihkan, Ukraina akan dipaksa bertahan dengan sistem seadanya. 2. Jika bantuan kembali dikirim, Kiev masih punya harapan untuk menahan serangan udara. Tapi satu hal jelas, keputusan AS ini mengirim sinyal besar kepada dunia bahwa dukungan terhadap Ukraina kini tidak lagi pasti.
Dan ketika ketidakpastian itu muncul, agresorlah yang akan merasa percaya diri. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.